Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Aulia Rahman. Ini di sini saya akan menjelaskan tentang tugas PPG PAI 2025 batch 2 dan batch 3. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang mapel PAI bab 1 kelas 11 SMK tentang membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Maka yang selanjutnya, sebelum kita ke lebih lanjut lagi, kita harus paham terkait masalah surat yang menjelaskan tentang pentingnya kita berpikir kritis, yakni surat Ali Imran ayat 90 dan 191 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Di mana artinya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang maka sebab nuzul surat tersebut adalah turunnya surat Al-Imran ayat 90 dan 91 adalah ketika orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan Nasrani untuk menanyakan tanda-tanda kenabian Musa dan Isa. Kemudian mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan permintaan mengubah bukit Safa menjadi emas. Yang kedua, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dan akhirnya turunlah ayat 190-191. Sebagai jawaban yang menegaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan alam semesta yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang berakal dan selalu mengingatnya, yaitu orang-orang yang ulul albab. Maka di sini kandungan surat Al-Imran ini yang pertama adalah satu, membahas tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pentingnya ulul albab, orang-orang yang selalu berpikir. Yang ketiga, keseimbangan ilmu dan iman. Yang keempat, kewajiban mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindari kesia-siaan. Maka yang selanjutnya, yakni kita berlanjut kepada hadis berpikir kritis. Yang mana berbunyi an Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahliku. Yang mana artinya dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, pikirkanlah mengenai segala sesuatu yang diciptakan Allah, tetapi janganlah kalian memikirkan tentang zat Allah karena kalian akan rusak. Hadis Abu. Maka dalam hadis tersebut kita bisa ambil juga perilaku mencerminkan yang bersikap kritis ada 5 poin. Yang pertama, merenung penciptaan semesta. Ini apa gunanya? Allah menciptakan semesta ini semata-mata untuk apa? Yang kedua, kita rajin beribadah. Yang ketiga, melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah mengamalkan sikap kritis yang pertama adalah pemanfaatan alam untuk bersama, bukan untuk pribadi. Yang kedua, mengambil manfaat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya bahaya. Maka yang keempat, kita ini semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya kita beralih ke iptek yang mana mengambil ayat surat Ar-Rahman ayat 33 yang berbunyi ya ma'asyiral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Yang artinya wahai segenap jin manusia, jika kamu menembus melintasi penjuru langit dan bumi, tembuslah, maka tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan atau izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya ayat ini turun di Mekah sebagai seruan dan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada jin manusia untuk menembus penjuru langit dan bumi yang hanya mungkin terjadi dengan kekuatan dan izinnya serta merupakan pengingat akan kekuasaan Allah yang meliputi segalanya. Maka dari situ kandungan surat Ar-Rahman ayat 33 tadi ada 4 poin. Yang pertama,
kita mendorong pencarian ilmu. Kita didorong untuk lebih banyak mencari ilmu karena kita ini mungkin masih kecil atau mungkin masih di dalam ketidaktahuan karena banyak hal-hal yang di luar kemampuan akal manusia. Yang kedua, mengakui kuasa Allah Subhanahu wa taala. Di Allah Subhanahu wa taala ini kita bisa lihat bagaimana kekuasaan Allah ini bisa menciptakan seluruh langit dan bumi beserta isi-isinya. Yang ketiga, menegaskan kelemahan manusia karena manusia ada batasan-batasan dalam sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala menyemangati untuk mencari sesuatu yang kita tidak ketahui. Yang keempat, akan menunggu dari itu. Yang selanjutnya adalah kita akan menemukan hadis mencintai iptek yang berbunyi sami'tu Abdullah bin Amr wa bin al-Asi yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yaqbidul ilma intiza'a yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhulan fasailu fa'aftahu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Yang artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mencabut ilmu dengan melenyapkannya dari dada manusia, tetapi dengan mewafatkan ulama. Hingga setelah tidak ada seorang pun ulama, mereka mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Mereka ditanya, tetapi mereka pemimpin-pemimpinnya yang bodoh itu memberikan petunjuk tanpa ilmu. Kemudian tersesatlah mereka dan menyesatkan orang lain pula. Hadis riwayat Muslim. Maka dari hadis ini ya, kita bisa melihat bahwasanya manfaat iptek. Nah, kita memudahkan dan menyempurnakan ibadah kita. Kita jadi tahu arah kiblat, arah ibadah kita, tuntunan-tuntunan ini dengan sangat mudah. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya laki-laki kembali luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan media, menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sedemikian rupa. Yang ketiga, mendorong kemajuan dan penyebaran Islam. Jadi dengan adanya seperti itu, Islam ini mudah untuk disebarkan, mudah untuk di-share, mudah untuk dalam hal kebaikan bisa mudah untuk diumumkan. Maka ini adalah menjadi nilai plus yang sangat penting bagi kita semua, yaitu umat Islam.